Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang bab 5 dan menjawab soal yang soal kuis yang sudah diberikan. Nama saya Zian India. Nama saya Fisna Rizky. Nama saya Bagus Yusajiwo. Saya Stanley Anggaran Tanah Semenjuntak. Oke, pada kesempatan kali ini pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang bebas linier atau bergantung linier. Pertama, definisinya, jika himpunan S atau yang berisi V1, V2, atau sampai VR adalah himpunan tak kosong, vektor-vektor, maka persamaan vektornya bisa K1, V1 ditambah K2, V2 sampai dengan KR, VR sama dengan 0, mempunyai paling sedikit satu solusi, yaitu K1 sama dengan K2, sama dengan KR sama dengan 0. Jika solusi tersebut merupakan solusi satu-satunya, maka himpunan S bisa disebut sebagai himpunan bebas linier, dan jika ada solusi lainnya, maka himpunan S bisa disebut sebagai himpunan yang bergantung linier. Misalkan himpunan S berisi 2 atau lebih vektor di ruang vektor V, himpunan S adalah bergantung linier jika dan hanya jika paling sedikit satu vektor di S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier vektor lainnya di S. Bebas linier jika dan hanya jika tidak ada vektor di S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier vektor lainnya di S. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 1 akan dilanjutkan oleh Avicenna. Permisi, classroom, saya meminta share screen. Tolong di partisipannya. Ya. Jadi ini ada soal yang pertama, tunjukkan bahwa S sama dengan, ini ada komponen vektornya yang merupakan bebas linear. Oke. Di sini saya sudah mengerjakannya di PDF. Ya, jadi ini soalnya sudah ditanya lalu bebas apakah ini bebas linear. Jadi kan menurut soal yang pertama tadi kan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 sama dengan K3 dikali V3. Ini itunya mana pointernya? Sebentar. Ya udah. Jadi K1 dikalikan komponen vektor V1. V1-nya sendiri ada 3 plus X min X kuadrat plus 2X kuadrat ditambah K2 dikalikan vektor komponen yang kedua ada 2X plus X kuadrat min X pangkat 3 ditambah K3 dikalikan vektor yang ketiga komponennya 1 min 3X plus 2X pangkat 3. Nah lalu yang konstanta kita samakan dengan konstanta yang X pangkat 1, X pangkat 2, dan X pangkat 3 dan seterusnya sehingga akan didapatkan vektor seperti ini. Nah, lalu kita menukar baris 4 dengan baris 1, ya menggunakan metode Gauss-Jordan, R1 dikurang R2, R2 ditambah R3, bisa dilihat di sini. Nah, sehingga akan didapat, nah seperti ini akhirnya. 1, 0, 02, 01, min 1, 001. Nah, tapi ingat, di sini ada yang baris keempat, 001. Nah, dalam hal seperti ini dianggap trivial, kenapa? Karena dia itu sama dengan konstanta, yaitu 0. Nah, jadi walaupun ada yang kolom baris ketiga dan baris keempat, 01 dan 001, itu dianggap sama. Jadi langsung saja K1 yang baris pertama, K1 ditambah 2K3 sama dengan 0,
K2 dikurang K3 dari baris kedua sama dengan 0, dari baris ketiga K3 sama dengan 0, baris keempat juga sama, K3 juga sama dengan 0. Nah, lalu menggunakan substitusi didapat K1-nya sama dengan K2 sama dengan K3, hasilnya 0. Nah, penyelesaiannya hanya satu, K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0, jadi dia ini terbukti sebagai matriks bebas linear. Oke, sekian dari penjelasan soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 juga saya ingin menambahkan jika matriks tersebutlah matriks persegi, itu bisa langsung aja cek determinannya, di mana kalau jika determinan itu tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut bebas linear. Selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh Bagus dan Stanley. Oke, untuk Zian bisa minta tolong share yang bab sub ruangnya. Oke, untuk bab subruang, definisinya itu suatu himpunan bagian W dari suatu ruang vektor V disebut sebagai subruang atau subspace. Dari V, jika W sendiri adalah ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar seperti di V. Bisa dilanjut, Zian. Oke, ini buat teoremanya yang dalam teorema 421 ini ada di boxnya sini. Lalu dalam ini suatu himpunan satu atau lebih vektor W dari suatu ruang vektor V disebut tertutup terhadap penjumlahan jika A terpenuhi dan tertutup terhadap perkalian skalar jika B terpenuhi. W adalah subruang dari V jika dan hanya jika W tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar. Oke, untuk pembahasan soal kuisnya akan dijelaskan teman saya Bagus Trisajiwa. Ya, bisa share screen nggak? Bisa. Oke, bisa. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Oke. Di sini dari soal, oke, di sini ada himpunan A, yaitu A, B, C adalah himpunan R pangkat 3. Untuk A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Dan untuk subruang R3 itu memiliki himpunan A, B, C. Dan R3 A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Dan untuk syaratnya adalah yang pertama, untuk himpunan A tidak sama dengan 0 atau tidak kosong. Dan yang kedua, vektor X, Y yaitu X plus Y sama dengan menghasili W. Oke. Terus vektor yang ketiga adalah vektor X menghasilkan W, vektor C menghasilkan R pangkat 3. Oke. C dikali vektor X menghasilkan W. Oke. Di sini saya mencoba memisalkan. Yang pertama itu kan A sama dengan tidak 0. Dan kita masukkan 0. Untuk 0, ABC-nya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Berarti kalau dimasukin 0, 0 kuadrat sama dengan 0, tambah 0 kuadrat, tambah 0 kuadrat, tambah dengan 0, 0 sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah benar. Dan yang kedua, kita memisalkan bahwa A itu adalah 13, B itu 12, dan C itu 5. Jadi vektornya 13, 12, 5. Dan untuk perkaliannya, untuk substitusinya, yaitu A 13 pangkat 2 sama dengan 169, terus sama dengan 12 pangkat 2
ditambah 5 pangkat 2. Jadi hasilnya benar. Karena terpenuhi. Dan yang ini mencoba lagi, misalkan lagi, A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 sama C pangkat 2. Untuk A sama dengan 5, B sama dengan 3, C sama dengan 4. Yaitu jadi 5, 4, 3. Dan 5 pangkat 2 sama dengan 25, sama dengan 4 pangkat 2, 16 ditambah 3 pangkat 2, jadi 9. Jadi 25 sama dengan 25. Jadi hasilnya benar. Sehingga jika ditambahkan sesuai dengan teorema atau syarat yang kedua ini, vektor X tambah vektor Y menghasilkan W, yaitu 13,12,5 ditambah 5,4,3, jadi hasilnya 18,16,8. Jika disubstitusikan, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi 18 kuadrat ditambah, sama dengan 16 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini hasilnya 324 sama dengan 256 ditambah 64. Dan ini hasilnya tidak sama. Sehingga dikatakan himpunan A tidak sama dengan hasil W. Karena 324 bukan sama dengan 320. Dan vektor ini dinyatakan sebagai vektor tersebut bukan merupakan vektor ruang. Dan masuk ke syarat yang ketiga, yaitu perkalian sifat. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Untuk K-nya itu kita menggunakan yang ini, yang kedua. Terus dimasukkan. K-nya itu, K-nya berarti itu sama dengan 2. Dan dikali, karena perkalian skalar. 2 kali 5, 2 kali 4, 2 kali 3, sama dengan 10, 8, 6. Jika dimasukkan, maka hasilnya 10 pangkat 2, 100 sama dengan 8 pangkat 2, 64 ditambah 6 pangkat 2, 36. Jadi 100 sama dengan 100 ini benar. Dan untuk yang satunya lagi, permisalan pertama, sama K-nya dikali 2. Jadi 26, 24, sama 10. Untuk yang A, 26 pangkat 2, 676, sama dengan 24 pangkat 2, 5, 546 ditambah 100. Dan hasilnya, ini 576. Dan hasilnya adalah 676. Jadi penjelasan vektor ini adalah karena salah satunya tidak memenuhi syarat, jadi vektor ini tidak merupakan vektor ruang dari R. Jadi himpunan A tidak merupakan tidak subruang dari vektor R pangkat 3. Sekian penjelasan dari saya. Jadi sampai situ penjelasan dari kelompok 10 tentang bab 5 yang menjawab soal kuis aljabar linear kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf jika penjelasan dari kami kurang jelas atau jawabannya kurang memuaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.